Halo Sobri, balik lagi bareng gue Nadia. Kali ini udah kedatangan podcaster hebat ya ini. Ada siapa aja nih Kak? Halo, saya Patra Gumala. Saya Dias Danar. Kita dari Podcast Hancur. Oke, apa kabar nih Kak? Kak Masternya boleh kesini. Sehat kita, alhamdulillah. Sehat walafiat, Ya. alhamdulillah. Terima kasih. Sobri yang udah pada Sobri. Sobat Brilio. Sobat Brilio. Sebelum mau ngebahas tentang podcast Han ini yang 2024 nih Kak, aku mau tahu dong perjalanan sedikit aja perjalanan karir kakak masing-masing di dunia entertainment tuh gimana sih awalnya? Patra dulu deh, silakan Pak. Aduh, masing-masing ya. Gue dari 2006 siaran di radio sampai hari ini masih siaran di radio. Berarti ini tahun ke 18 gue siaran di radio. Wow, 18. Tua ya. Habis itu ya sambil berjalan itu juga ya nge-MC, nge-host, ada beberapa ya offer film berapa kali lah, 1-2 scene ada lah pernah ya. Sama dia terakhir juga. Ya terakhir nge-podcast mulai dari 2019 kita bikin podcast Hancur sampai sekarang yang masih dijalanin sih ya itu. Iya, sama sih, gue juga bermula dari siaran radio. Masuk ke radio tuh 2011, tapi mulai siarannya 2013. Tapi udah nggak di radio sekarang, fokus ke podcast dan MC film. Iya, pokoknya kalau ada film-film tuh muka Kak Dias tuh pasti ada ya. Amin. Mudah-mudahan 80% lah ya. Amin ya. Terus kenapa sih Kak tiba-tiba nih mutusin kayak ya udah deh kita bikin podcast yuk gitu bareng-bareng. Waktu itu 2019 tuh masih dikit banget pemainnya, spesifik podcast. Terus dari teman-teman di radio kita sendiri udah pada mulai duluan tuh. Kita kan baru mulai di November. Mereka tuh udah mulai dari pertengahan tahun. Kayaknya awal tahun malah. Awal tahun ada ya. Awal tahun sampai kita ngelihat teman-teman kita udah podcastnya muncul di billboard iklan. Iya, jadi kayaknya kita ngeliat ada peluang nih untuk industri podcast. Kok bisa jadi di situ sih? Perasaan karirnya bagusan kita di radio. Jadi ini ada peluang lain nih dengan medium yang mirip-mirip lah gitu. Akhirnya nggak lama dari situ. Pokoknya kita melihat teman-teman kita yang bikin podcast duluan tuh tiba-tiba ada pintu lain lah yang bisa kebuka dari situ. Terus gue ngajakin si Dias, ya. Yes kita bikin podcast yuk gitu. Terus si Dias juga ayo, tapi ngomongin apa? Lama lah kita podcast karena kan udah ada beberapa yang bikin dan kalau bisa kan kita beda. Yang ngebedain apa itu tuh lama tuh, apa kita ngomongin bola, ngomongin spesifik Liverpool karena kita sama-sama suka Liverpool. Nah di tengah kita ngobrol ternyata ada si Kemal Palevi juga yang kebetulan pernah siaran sama Dias, pernah siaran sama gue juga. Ngajakin si Dias, si Kemal ngajakin bikin podcast juga nih. Ya udah kita teman bertiga aja deh gitu. Ya udah di Oktober kita ketemu, November kita udah bikin. Rilis episode pertama yang bedain jadinya adalah kita bawa bawa format kalau pendengar pun bisa terlibat. Makanya namanya itu Hancur tuh Anda Curhat. Betul. Oh itu Hancur itu inspirasi dari situ. Iya, jadi biar kan selama yang kita denger ya waktu 2019 itu podcast searah tuh. Jadi one way dari podcaster cuma didengerin. Nah, yang kita bisa deh bikin konsep radio ke digital nih. Jadi mereka bisa DM, bisa ngirim beneran surat awal-awal apa kita ngirim voice note karena teknologi kita belum mumpuni ya. Sampai punya uang baru bisa interaksi telepon nih. Gitu. Ya pertama-tama masih gitulah. Yes. Jadi itu curhat kayak penontonnya tuh juga bisa ngasih cerita-cerita. Jadi kita bacain curhatan mereka dan coba kita jawab dengan sotoy. Bisa mereka curhat, bisa kita yang bertanya juga karena digital jadi seiring berjalan waktu ternyata pendengar kita tuh banyak dari luar negeri juga kan, yang punya cerita-cerita menarik lah, yang kita bisa nanya-nanya, ada yang lagi kuliah di Albania, ada yang di Mesir. Jadi pokoknya dua arah deh. Iya, jadi kita dua arah lah intinya. Anda curhat tuh dua arah lah. Interaksinya itu yang awalnya kita coba ngebedain sama podcast yang lain. Berarti ini semua podcast, apakah semua podcastnya itu tentang kalau ada followers DM apa curhatan-curhatan orang atau ada segmen lainnya juga Kak? Ada segmen lainnya, ada akhirnya di awal tahun ini sih. Akhirnya kan kita dari berempat, kita bertiga, terus kita berempat. Sekarang bertiga lagi. Kita bertiga. Nah, seiring berjalan waktu kan kita juga harus improve juga nih, ngapain lagi ya. Kebetulan momentumnya ada saat si Kemal juga cabut. Udah kita bikin beberapa plot-plot deh. Jadi kayak curhat tetap dipertahankan, tapi kita juga kayaknya kita butuh sisi cewek. Jadi kita juga ada
segmen Ancurwati, jadi kita butuh segmen perempuan. Terus kita ada tongkrongan Gen Z karena kita mostly udah hampir 40 ya. Tapi gimana caranya tetap adaptif ya, kita bikin tongkrongan Gen Z. Kadang-kadang ada kebetulan pendengar kita yang datang juga, kita pengen tahu masalah di Gen Z itu apa. Terus kolaborasi podcast kita juga bikin open collab. Jadi kalau podcast kan kalau dulu youtuber tuh collab. Kita tuh nggak pernah kepikiran kenapa podcaster nggak pada collab ya gitu. Makanya kita ngajakin collab. Sama tongkrongan Gen Z sama apa? Udah itu doang. Panti Jomblo. Panti Jomblo ya. Kita juga membuka peluang untuk yang single-single pendengar kita untuk mempromosikan dirinya mencari pacar. Itu dia. Tapi kita tujuannya tadi pengen bikin off air, cuman karena podcast dulu lah tahun ini baru. Betul. Terus gimana sih Kak? Kalian udah berkecimpung di dunia podcast ya. Gimana sih pandangan kalian terhadap dunia podcast di Indonesia ini? Kalau menurut gue ini baru mulai banget ya. Jadi 2019 mulai pada muncul ke jeda pandemi 2 tahun lebih. Jadinya lagi seru-serunya, lagi banyak. Makanya kita inisiasinya justru karena itu. Justru kita karena optimis ngelihat industri podcast di Indonesia akan jauh lebih berkembang dari yang ada sekarang. Makanya muncullah Podcast Hunt. Ya, ajang pencarian podcast yang diinisiasi sama si Podcast Hancur ini. Karena kita tahu kalau demand-nya udah mulai banyak, berarti kan supply-nya harus terus ada gitu. Sekarang udah ada beberapa dan banyak banget demand kayak konser butuh podcast, live podcast keliling kota, tour apa segala macam gitu tuh udah mulai ada podcast yang mau. Terus ada beberapa festival podcast juga udah ada di Indonesia gitu. Nah, kalau pemainnya sedikit dan dia lagi kan ya sayang aja gitu kan. Makanya sih podcastan ini muncul sama karena kita ngelihat optimisnya di industri podcast ini masih akan jauh lebih berkembang lagi sih, terutama video podcast ya. Apalagi video podcast kan tiap hari bermunculan banyak gitu. Benar. Nah, tapi kita akhirnya bikin si podcastan ini untuk itu, nggak cuma bikin tapi gimana lo ngejaga ini supaya kualitasnya bagus dan gimana bisa sampai ngejual ini jadi satu IP yang bisa berkembang gitu. Kalau boleh diceritain podcast Han 2024 tuh apa sih Kak? Gitu mungkin yang belum pada tahu nih. Jadi ini Sobri yang lagi dengerin nonton kita. Podcast Han. Ide awalnya sebenarnya dari karena kita punya si open collab itu kan. Jadi banyak anak-anak kuliah atau yang kerja 9 to 5 tapi bikin podcast juga. Ternyata pas kita lihat ternyata podcast tuh banyak banget ya. Maksudnya nggak cuman kita yang punya basic penyiar radio atau kita yang ada di entertainment, tapi yang karyawan, mahasiswa, atau yang ibu-ibu, yang gitu tuh ternyata punya banyak podcast gitu. Nah cuman yang kesulitan dari mereka tuh setelah bikin dan upload terus apa? Nah itu tuh yang kadang-kadang mereka bingung. Ya makanya podcastan ini adalah ajang pencarian podcast seluruh Indonesia bahkan luar negeri boleh ikutan ya. Mau podcast baru ataupun podcast yang udah ada. Yang penting kalau yang udah ada itu mau waktunya kita nggak masalah, mau dia udah setahun, mau 2 tahun, mau baru sebulan, 2 bulan. Yang penting yang bisa ikutan ini yang belum pernah menerima iklan secara profesional. Nah, jadi mau podcast baru bikin setelah ada tahun ini ada podcast Han, bikin gitu. Atau yang udah lama tapi selama dia belum punya kan kayak Indonesian Idol kan dia belum pernah punya album gitu kan. Ya kan gitu. Kalau penyanyi kafe kan boleh gitu. Mau lo konten kreator, lo mau komedian apa segala macam silahkan untuk ikutan podcast Hunt ini. Nah, jadi ajang pencarian podcast untuk kita saring dan kita kembangin bareng-bareng untuk di industri podcast ini sih. Inti simpelnya gitulah gitu. Berarti semua orang tuh bisa ikutan. Bisa banget, mau sendiri, mau berdua, mau berempat, berenam, berlapan. Berlapan susah tapi rekamannya sih. Kalau berlapan pertama susah rekamannya, terus kalau ada kerjaan lu dibagi 8 nggak dikit dapetnya ya. Benar. Untuk ikut podcastan ini ada tema khusus gak sih Kak? Nggak ada tema khusus, ada. Kita bebasin. Justru itu kita di Indonesia tuh masih umum banget. Jadi nggak ada per-tema karena habit pendengarnya juga belum mencari podcast dengan per tema kan. Belum per genre banget diseriusin, tapi masih umum kalau dilihat di salah satu digital platform yang support kita kayak Spotify gitu. Itu masih ada genrenya tapi kebanyakan tuh secara chart umum aja kan. Jadi boleh mau lo komedi, horor, drama, edukasi, terus ada yang podcast crime ya, drama kriminal gitu, ada terus apapun lah, politik, monolog, sport, apapun boleh. Apapun ikutan. berarti bebas ya Kak. Bebas apapun banget. tema yang mau mereka podcastin berarti bebas. Iya, mau obrolan cewek-cewek, mau sendiri berdua bebas. Terus boleh diceritain gak sih Kak keterlibatan pihak ketiga di podcast Han ini?
Jadi ada Spotify yang support kita. Spotify. Yes, karena kan Spotify platform ya salah satu platform global terbesar di ya global ya untuk support podcast kan. Jadi nggak cuma di Indonesia, Asia, Eropa, Amerika, podcast ya banyak di Spotify. Dan Spotify ada di Indonesia. Kita hampir 4 tahun ya kerja sama Spotify. Kenapa enggak kita lanjutin waktu itu kerja sama Spotify dengan si Podcast Hunt bareng-bareng ini gitu. Jadi makanya akan ada barengan sama Spotify. Dan si Spotify sendiri melihat pasar podcast di Indonesia tuh marketnya besar tapi pemainnya juga belum terlalu banyak. Betul. Apalagi masih sentral di Jakarta ya. Padahal kalau melihat konten-konten lokal tuh juga potensial banget sebenarnya gitu. Cuman mungkin belum terdeteksi lah yang dari daerah. Karena konten lokal tuh apalagi kalau ngomongin pendengar kita di luar negeri ya, mereka juga kan yang kangen sama ini tuh mungkin kampung halamannya mereka di kota masing-masing gitu. Misalnya di Jawa tuh suka dengan konten yang podcast Jawa. Banget gitu, atau mereka yang dari Sumatera, dari Medan mungkin mereka tuh dengerin Medan banget. Nah, konten-konten lokal tuh sebenarnya juga potensial banget, cuman how to sell the produknya mungkin sampai ujungnya kan yang masih kebingungan lah kayak gitu. Nah, kenapa enggak kita yang udah memulai duluan, kita juga mencoba berbagi lah gimana yang pernah kita jalanin sama podcast-podcast yang seangkatan kita lah yang udah lebih dulu. Nanti kan juga ada workshop ya kan untuk gimana caranya menjual si podcast ini sebagai brand dan IP lo juga gitu kan. Iya, apalagi kalau di luar negeri, misalnya orang Jawa mungkin dengerin podcast kan berasa ada temen ngobrol di kampung ya gitu. Banyak banget itu yang kita sangat kaget pas bikin podcast tuh ternyata pendengar luar. Ya sama lah kalau kita jalan-jalan ke luar negeri seminggu aja udah kangen ngomong Indonesia lagi kan. Kadang-kadang kan, apalagi mereka yang udah bertahun-tahun di sana. Jadi rindu dengan konten Indonesianya tuh sangat-sangat gede banget sih. Jadi peluangnya besar. Spotify dan Podcast Hancur dan Spotify melihat peluang itu. Jadi ngelihat kayak ini potensinya masih besar. Ayolah kita kembangin bareng-bareng industrinya gitu. Oke. Terus aku kan udah lihat posternya nih Kak. Itu kan kayak temanya semi-semi Jumanji, Indiana Jones gitu. Itu tuh inspirasinya dari mana sih Kak? Kenapa tiba-tiba kayak, ayo udah deh bikin. Sebenarnya berkembang tuh akhirnya dari Jumanji. Sebenarnya Jumanji awalnya adalah pencarian apa segala macam gitu kan. Hunt gitu kan. Tapi sekarang akhirnya bergeser ke pop culture kita. Gitu. Jadi ini poster barunya nih. Wah gitu kan. Gak ada. Tapi tetap pengen kita lebih intinya mencari perjalanan journey gitu, karena kita turunannya tuh kayak ada monopolinya gitu. Main monopoli kan satu journey perjalanan dari mulai taruh alat, nyolok, ngerekam, upload sampai jualannya udah ditransfer ya. Nah, itu sampai di situ. Betul. Jadi journey-nya di turunan posternya adalah kayak main monopoli gitu. Gitu. Intinya sih kita pengen ini tuh gini. Banyak orang-orang yang buat podcast itu ngelihat podcaster yang udah jadi ya, pengen cepat ada di titik itu gitu. Iya, padahal podcaster kayak Podcast Hancur, podcast teman-teman yang lain tuh melalui perjalanan yang panjang gitu. Nggak cuma tiba-tiba bikin terus besok tiba-tiba ada klien gitu kan, enggak gitu kan. Nah, makanya di sini tuh kita ngasih edukasi itu juga dengan penggambarannya kayak monopoli gitu. Oke. Terus aku pengen tahu nih Kak, kalau misalnya udah ikutan Podcast Hunt nih, mereka daftar tuh. Nah, terus step selanjutnya tuh gimana lagi sih Kak? Iya, stepnya gampang banget. Kalau misalkan lo mau ikutan Podcast Hunt, lo bisa lihat di Podcast Hunt ID atau podcasthunt.id ya di website kita. Atau di Instagram Podcast Hancur juga bisa lihat. Jadi caranya lo upload video podcast ke Spotify. Kan uploadnya lo bikin podcast nih, video podcast ya. Bikinnya video podcast ya, Sobri. Gak harus dan gak harus di studio yang proper. Iya, nih kayak gini nih keren, enggak ya. Jadi lo cukup pakai, misalkan lo baru mulai ada handphone, terus lo ngomong aja udah gitu, tapi kerekam. handphonenya yang HD lah ya. Ya jangan 3GP banget ya. Ini udah ada banget lah ya. Ini format lama tuh gak usah lah ya. Ketemu dulu deh gitu. Ya video podcast lo upload ke Spotify. Kan di Spotify udah bisa video podcast kan. Video podcast di-upload. Terus tinggal lo daftar ke microsite kita di podcasthunt.id. Di situ lo tinggal cantumin link podcast yang udah lo upload itu. Nah, kan tinggal dicantumin ini nih podcast kita kan gampang, tinggal isi nama podcastnya, linknya mana, jadi nanti kita ke link ke Spotify. Jadi lo nggak usah double upload gitu, yang udah diupload aja. Nah, habis dari situ kurang lebih 2 minggu lebih ya kita buka submission, kita seleksi jadi 50 besar. 50 besar itu akan ada 2 kali workshop. Mereka akan bikin 2 video podcast.
lanjut ke 20 besar. 20 besar akan ada tambahan workshop lagi. Bikin lagi 2 video podcast. Habis itu malam finalnya di salah satu gedung, ya boleh lah disebut di gedung RRI di Jakarta. Malam finalnya kita bikin off air 5 besar. Oh, pas 5 besar tuh off Yes, air off mereka. air. Mereka harus mempresentasikan live podcast perform gitu 5-7 menit. Akan ada Oki Rengga dari Agak Lain yang sebagai juri dan juga Novita Enji dari YOLO Podcast. Dan Mbak Enji kan udah lebih lama kali dari lu siaran ya Mbak Enji ya, di dunia penyiaran gitu. Nah itu step-stepnya, jadi gampang banget, silakan dilihat di podcastan.id. Terus kalau di workshop itu kan 2 kali tadi kakak bilang ya? 4 kali. 4 kali workshopnya. 4 kali. Nah itu workshopnya ngapain aja sih kak? Yang pertama saat 50 besar lo harus tahu industri kayak apa. Jadi kan banyak yang tadi dibilang 50 kan. besar. Ya, satu industri kayak apa. Sebenarnya industri podcast tuh potensi-potensi ini loh gitu. Tapi caranya nggak instan juga. Nah, kurang lebih kayak gitu. Yang pertama, yang kedua, analyze your podcast. Jadi lo udah tahu nih podcast lo kelebihannya apa dan kekurangannya apa, penontonnya itu siapa sih, obrolan seperti apa sih yang akhirnya cocok dengan karakteristik si personil podcastnya gitu kan. Di yang ketiga workshopnya how to sell your podcast gitu. Jadi selalu udah tahu kekuatan podcast lo apa, pendengar lo siapa. Jadi kan lo tahu jualannya gimana. Nah, cara jualannya gimana ke klien yang tepat, apa dan lain-lain. Habis itu growth your IP. Nah, IP-nya bisa dikembangin, nggak cuma jadi podcast doang loh. Kayak podcast Anjur sekarang kita udah punya parfum. Sama kerjasama salah satu brand lokal parfum di Indonesia. Terus kita kolaborasi sama salah satu restoran bakmi di Indonesia gitu. F&B gitu. Jadinya nggak cuman sekedar podcast tuh, video podcast doang, tapi IP-nya tuh berkembang kemana-mana. Teman-teman kita podcastnya udah jadi film. Ada yang jadi film, ada yang jadi serial, ada yang jadi kerjasama sama merchandise baju dan lain-lain kayak Animasi, gitu. animasi. Animasi gitu. Jadi banyak banget. Nah, Jadi, itu tuh akan ada di bener. workshop kita tuh dikasih Jadi si tahu. podcast itu nggak berhenti cuman di konten video lo upload rekam selesai, ternyata cabang itu bisa dikembangin lagi Yes. sebagai brand dan IP yang bisa lu jual lagi seperti Iya. itu juga. Oh, oke. Terus kan tadi berarti kan semuanya bisa ikut nih kak. Dan nanti kalau 5 besar off air kan. Iya. Kalau misalnya di luar kota berarti tetap harus. Diberangkatin. Berangkatin. Kalau 5 besar diberangkatin. Oh, kalau 5 besar diberangkatin. Iya, kalau Iya. dia sampai masuk 5 besar kita berangkatin. Walaupun Kalau dia di mana. iya, kalau workshop bisa online pilihannya. Oh, workshopnya online. Jadi online dan offline gitu. Kalau workshop tetap yang di Jakarta, Jabodetabek lah ya offline. Kalau yang dari luar mau ikut datang, ayo. Kalaupun lihat dari luar pakai online nggak apa-apa. Gitu workshop. Itu udah bisa didaftar kapan sampai kapan sih kak? Dimulai 5 September 2024, pembukaannya submissionnya udah dibuka di podcastan.id sampai 21 September. Sampai 21 Yes. September Iya. terakhir ya. Jadi misalkan udah bikin atau mau bikin baru sekarang apa silakan. Masih ada waktu kok, 2,5 minggu cukup lah. Iya. Cukup lah Cukup ya. banget, sehari juga jadi. Iya benar. Atau kalau yang udah punya video podcast selama ini ya Ya, tinggal di-share dicantumin linknya link aja. kan sebenarnya gitu. Cuman pasti itu yang terbaik episode yang lu punya karena kan Iya. lu akan berebut dengan ribuan podcast yang masuk nanti daftar. kan dan kita cuma bisa menyaring 50 di pertama gitu. Terus karena ini tahun pertama, kalau misalnya udah berhasil nih dan maksudnya Amin, banyak amin, ya banyak Allah. yang ikutan, antusiasnya gede banget. Kira-kira nanti nextnya bakal ada terus di tahun-tahun ke depannya. Harapannya iya, kita pengen banget itu karena gini, gue ngelihat podcast Anjur di sini kita perannya sebagai penyuplai dari podcast-podcast yang akan terus tumbuh gitu. Karena wadah makin banyak nih. Ada Podfest, ada Betul. Stand Up Indo Podcast, terus Dan supply konten juga kan banyak iya banget sekarang, banyak semua orang OTT butuh konten. dan lain-lain tuh kan pasti ada kebutuhan tentang podcastnya banyak. Nah kita nih pengen mewadahi nih loh, kita punya podcaster yang terus bertumbuh di tiap tahunnya gitu. Makin banyak pengennya ada, dan pengennya kalau tahun ini kan kita nggak tour ya. Nah pengennya tahun-tahun berikutnya tuh kita tour. Jadi audisinya tuh langsung ke audisinya kotanya, langsung. gitu. Audisinya kita live podcast sambil audisi di sana gitu, enaknya gitu sih, pengen mudah-mudahan ya. Makanya terima kasih nih Brilio udah mengundang kita, jadi biar lebih banyak yang ikut. Biar sobri-sobri. Biar pada Sobri ikut Sobri. Lu sama Sobri lu nih berdua bertiga biasa ngumpul doang di kampus gitu. Iya. Rekam aja. Dan minimal 15 menit, 15-20 menit lah. Iya. Oh, minimalnya 15. Minimal videonya, iya, menit. jangan- Maksimalnya kak? Maksimal bebas lah. Oh, maksimalnya bebas. Ya paling
paling sejam. 6 jam. 6 jam silakan nonton Boleh sendiri. sih, boleh sih. Jadi kita 15-20 lah pengennya 20 menit tapi 15 menit boleh lah. Kalau 5 menit kan kedikitan tuh Iya, kayak baru teaser. kedikitan. Bener. Iya kan? 15-20 menit. Pengennya sih fitnya tuh segitu karena penonton tuh lagi suka format yang segitu kan. Kita kan pengen tahu juga endurance dia tuh kalau ngobrol kadang-kadang lu ngerasa seru. Jangan-jangan cuma 5 menit. Gimana yang ngejaga keseruan sampai 20 Iya, menit? betul. Atau kayak podcast Hancur yang 45 menit sampai 1 jam setiap episodenya gitu. Nah, itu kan ada workshopnya lah, ada ilmunya ya, Pat ya. Ya, gitu. Dan kalau tadi pakai handphone aja pastiin audionya tuh jelas. Betul. Ya, memang dibikin sesimpel mungkin tapi ya pertama ya gambarnya jelas, audionya jelas gitu. At least nggak Nggak terlalu ngomong apa nih gitu. terlalu berisik Iya, gitu. noise banget. Oke. Yang terakhir Kak, kasih satu alasan kenapa harus ikut podcast Han. Gini alasannya karena ini adalah tempat bermain yang menyenangkan dan ternyata potensinya masih besar. Ya. Gunung emasnya masih belum banyak yang ngegali coy. Itu aja. Betul. Kalau gue mungkin kenapa orang ternyata hidup menjadi podcaster tuh Enak banget. bukan ke situ ya maksud gue. Sebuah pekerjaan yang lo nggak perlu jadi siapa-siapa. Udah itu aja. Jadi diri sendiri. Iya itu Betul. aja gitu kan kalau ya kayak sekarang lo jadi host gitu sama lo Hasli kan pasti ada topeng yang lo pakai dong, iya nggak? Dikit kan? Tapi Sobri yang temennya Nadia. Ya kan? Iya kayak misalnya kenapa makanya orang banyak yang kalau lagi ketemu kayak gue kayak lagi dengerin lu nge-podcast deh karena emang pas kita nge-podcast sama Asli ya Sama. bisa aja Mirip, gitu. Jadi mirip. ya gue sih bisa bilang ini pekerjaan yang lo nggak perlu jadi siapa-siapa lagi gitu. Iya. Itu aja sih. Oke. Makasih ya buat kakak-kakak dari podcast Ancur Sama-sama. udah datang ke sini. Yang terima kasih udah disupport biar makin banyak yang tahu dan semoga makin banyak yang daftar ya. Ya. Dan udah ngasih info juga tentang podcast Han, jadi kayak yang ngerasa punya potensi itu bisa ikutan gitu. Oke, buat Sobri jangan lupa tadi buat daftarnya tuh bisa di tanggal berapa Kak? Di 5 September sampai 21 September di podcasthunt.id. Ya. Tuh. Oke, Sobri, makasih udah nonton. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channelnya Berlio. Bye-bye.